Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safir Anggrainingsih dari kelas PAIN, serta rekan saya Siti Rosidatul Nur Afni dan Amin Nurjanah akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan kurikulum dengan tema evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam. Baik, yang pertama adalah pengertian evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, dalam bahasa Arab yaitu at-taqdir yang berarti penilaian. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau bidang yang mengenai hal-hal berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Adapun menurut istilah bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari tindakan yang dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Nah, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu, sedangkan kurikulum adalah sebagai rencana yang dibuat untuk membimbing anak bersekolah yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sudah disusun berdasarkan generasi kelas, di mana dapat dipahami oleh para siswa yang nantinya dapat membawa perubahan tingkah laku. Nah, evaluasi dan kurikulum merupakan disiplin yang memiliki hubungan sebab akibat yang bersifat organis dan secara evolusioner. Evaluasi merupakan suatu proses penyediaan informasi yang menentukan sejauh mana tujuan isi dan keefektifan program pendidikan yang dapat dicapai dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengenai keputusan serta menyusun program selanjutnya. Nah, evaluasi kurikulum merupakan salah satu bagian dari evaluasi pendidikan yang memusatkan perhatian pada program-program pendidikan untuk peserta didik. Dan dapat dipahami bahwa evaluasi kurikulum merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk dipergunakan sebagai dasar menyusun program pengembangan kurikulum secara berkesinambungan dengan memperhatikan kesesuaian efektivitas dan efisiensi kurikulum yang akan diterapkan. Dalam pembelajaran, evaluasi merupakan salah satu komponen terpenting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Hasil evaluasi nantinya akan disajikan sebagai perbaikan oleh guru dalam menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Di dalam sekolah, kita sering mendengar guru memberikan ulangan harian, tes, ujian akhir semester, dan sebagainya. Istilah itulah yang pada dasarnya merupakan bagian dari sistem evaluasi itu sendiri. Evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam merupakan suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan peserta didik dalam suatu pembelajaran proses pendidikan, yang dapat dijadikan sebagai dasar dan petunjuk untuk memperbaiki, menyampaikan, dan mengembangkan kurikulum semua mata pelajaran Islam. Guru PAI sendiri sebagai pelaksana kurikulum berkepentingan melakukan evaluasi kurikulum dengan melakukan penilaian hasil belajar peserta didik untuk melihat sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil penilaian dianalisa untuk mengetahui keefektifan program yang telah dikembangkan dan informasi yang diperoleh menjadi umpan balik bagi pelaksanaan dan pengembangan kurikulum lebih lanjut. Nah, kemudian berdasarkan data, beberapa guru PAI telah melaksanakan evaluasi kurikulum tindak lanjut atas hasil evaluasi juga yang telah dilakukan. Langkah yang ditempuh adalah menganalisa kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi sosial. Untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan kurikulum yang dapat menghimpun dan menganalisa data, penyempurnaan kurikulum mendatang akan dilakukan oleh guru PAI terkait. Kemudian, guru PAI tersebut dengan kinerja kepala sekolah yang tugasnya sebagai administrator dan supervisor di sekolah bertanggung jawab melaksanakan evaluasi terhadap program sekolah dalam rangka pelaksanaan kurikulum KTSP dan K13 sebagai pembelajaran yang menyeluruh. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Sebab selanjutnya yaitu objek evaluasi kurikulum PAI akan disampaikan oleh rekan saya Amin Nurjanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya adalah objek evaluasi kurikulum PAI. Evaluasi terhadap kurikulum merupakan kegiatan yang mencakup berbagai aspek.
baik mengenai tujuan, isi, maupun segala sesuatu yang terlibat dalam pembelajaran. Badriyatin menyatakan bahwa evaluasi terhadap kurikulum mencakup keseluruhan komponen yang ada dalam kurikulum, yakni 1. Komponen tujuan, yang kedua yaitu komponen isi, yang ketiga adalah komponen strategi, yang keempat adalah komponen media, yang kelima adalah komponen belajar mengajar, dan yang terakhir adalah komponen hasil yang dicapai. Ditinjau dari segi objek dan subjek evaluasi, objek yang dievaluasi mencakup semua ranah yang terlibat dalam pembelajaran PAI, yaitu ranah akliyah, qalbiyah, dan amaliyah. Adapun subjek yang melaksanakan evaluasi, yang pertama adalah pendidik PAI sendiri, yang berkolaborasi dengan psikologi serta guru mata pelajaran yang lain. Objek evaluasi kurikulum dapat dilihat dalam berbagai segi. Yang pertama yaitu segi dimensi, yang mencakup dimensi rencana, kegiatan, dan hasil. Yang kedua adalah komponen yang mencakup tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Yang ketiga adalah tahap-tahap pengembangan kurikulum, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kemudian adalah syarat evaluasi kurikulum PAI. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam evaluasi kurikulum. Menurut Badriyatin antara lain, 1. Berorientasi pada tujuan. Yang kedua, evaluasi terhadap kurikulum berkesinambungan. Yang ketiga adalah komprehensif. Dan yang keempat, berfungsi ganda dan berorientasi pada kriteria. Sedangkan syarat yang digunakan dalam evaluasi pendidikan Islam adalah 1. Validity, yang kedua adalah reliable, yang ketiga adalah efisiensi, dan yang terakhir adalah ta'abudiyah. Untuk penjelasannya lebih rinci, silahkan dibuka materinya di makalah yang sudah tertera. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu saya akan menjelaskan model-model evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam. Model evaluasi kurikulum menurut Hamid Hasan pada dasarnya dapat dikelompokkan pada evaluasi model kuantitatif dan model kualitatif. Yang pertama yaitu model kuantitatif. Model kuantitatif dapat ditandai oleh ciri yang menonjol dalam penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan paradigma positivitas. Yang kedua, model kualitatif. Model evaluasi kualitatif berdasarkan pada filsafat fenomenologi dan pengembangan metodologi kualitatif dalam disiplin ilmu pendidikan. Adapun karakteristik model evaluasi kualitatif yaitu yang pertama, menggunakan metodologi kualitatif dalam mengumpulkan data evaluasi. Yang kedua, selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi. Yang ketiga, data yang dikumpulkan terutama data kualitatif yang kaya dengan deskripsi dan dianggap lebih memberikan makna dibandingkan data kuantitatif yang kurang. Karena data kualitatif dianggap lebih dapat mengungkapkan apa yang terjadi di lapangan. Dan yang keempat, model evaluasi kualitatif adalah pengakuan adanya kenyataan yang banyak atau multiple realistis. Oleh karena itu, persepsi orang-orang yang terlibat seperti peserta didik, guru, kepala sekolah, dan sebagainya adalah kenyataan yang mewakili masing-masing individu. Model evaluasi kualitatif terdiri dari model studi kasus, model ilminatif, dan model responsif. Menurut Nana Syaodih, ada 3 model evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu evaluasi model penelitian. Dia menggunakan model penelitian yang didasarkan pada teori dan metode tes psikologi dan eksperimen lapangan. Yang kedua, evaluasi model objektif. Dalam model objektif, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga, evaluasi model campuran multivariasi. Model ini
yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari model Taylor dan Bloom yang melahirkan evaluasi campuran multivariasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.